Oxford go to championship. Yes, big chance. So I hope. Pemain bintang timnas Indonesia, Tom Haye, berpotensi direkrut Erick Thohir untuk memperkuat Oxford United setelah gagal gabung Como. Masa depan Tom Haye tengah menjadi pembahasan, lantaran kontrak gelandang timnas Indonesia tersebut segera habis bersama klubnya, SC Heerenveen. Masa bakti pemain berusia 29 tahun itu bersama klub asal Belanda tersebut, habis pada tanggal 30 Juni tahun 2024 mendatang. SC Heerenveen telah mengonfirmasi tidak memperpanjang kontraknya bersama Haye, dengan mengucapkan terima kasih serta kalimat perpisahan kepadanya, setelah menjalani laga terakhirnya kontra Vitesse Arnhem pada pekan lalu. Sebelumnya, Tom Haye ramai dikaitkan dengan Como, klub asal Italia yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia, pemilik Jarum Group, Hartono bersaudara. Namun Mirwan Suwarso selaku perwakilan dari Como, mereka telah mengonfirmasi bahwa pihaknya belum akan membawa salah satu pemain timnas Indonesia. Hal itu disebabkan, Como berupaya untuk menjauhkan diri dari situasi degradasi, yang pernah terlempar hingga seri D. Jangan sampai Como kembali ke masa suram itu lagi. Sekembalinya Como ke seri A pada musim depan, pihak Como masih meragukan kualitas para pemain Indonesia. Selain itu, pihak Como juga hanya memiliki 3 slot untuk pemain non-Uni Eropa, dan jumlah slot terbatas itu akan dimanfaatkan untuk mencari sejumlah pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata, seperti pemain dari Argentina atau Brasil, ketimbang pemain Indonesia. Oleh sebab itu, Como sementara belum akan memakai jasa Tom Haye atau pemain timnas Indonesia yang lainnya, karena akan memakan jumlah slot yang begitu sedikit. 3 slot yang sangat berharga untuk memanfaatkan pemain non-Uni Eropa akan dimaksimalkan pihak Como, agar setidaknya dapat lebih jauh dari posisi degradasi. Walau pihak Como belum ingin merekrut pemain Indonesia, namun Tom Haye masih berpeluang untuk membela klub milik orang Indonesia lainnya yang baru saja promosi ke kasta kedua Liga Inggris, yaitu klub Oxford United, klub yang sebelumnya berkompetisi di Liga 3. Dan kini Oxford berhasil promosi ke divisi Championship, berkat kemenangan 2-0 atas Bolton, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei kemarin. Klub milik Erick Thohir dan Anindya Bakri tersebut, sejatinya juga sedang mencari sejumlah pemain yang akan memperkuat Oxford United, Liga 2 Inggris musim depan, yang mana kualitas kompetisi Liga Inggris berpredikat sebagai liga terbaik di dunia. Bisa dikatakan, walau hanya bermain di Liga 2 Inggris, namun jangan salah, belum tentu klub Liga Utama negara Eropa lainnya lebih baik dari klub Liga 2 di Inggris. Dalam suatu kesempatan pada April lalu, Erick Thohir pernah mengutarakan kemungkinan untuk membawa pemain Indonesia ke klubnya. Dia berharap jika ada pemain Indonesia ke tim Eropa yang dimiliki oleh orang Indonesia nantinya, mereka akan dijadikan pemain inti dari klub itu. Berikut ungkapan Erick Thohir. "Saya masih ada di Oxford United, keluarga Bakri masih ada di Brisbane Roar. Siapa tahu ini bisa menjadi channeling bagi para pemain kita untuk mulai berkarir di Eropa, tapi sebagai pemain inti, bukan cadangan." Erick Thohir juga mengaku sudah berbicara dengan grup Jarum selaku pemilik Como. Namun, seperti yang telah disampaikan oleh Mirwan Suwarso yang lalu, saat ini belum memungkinkan untuk pemain Indonesia direkrut, sebab faktor kuota yang sangat terbatas. Sebetulnya bukan hanya itu saja. Masih ada sejumlah klub Eropa yang pemiliknya orang Indonesia. Klub Eropa lain yang dimiliki pengusaha Indonesia adalah FC Dender, yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia bernama Sihar Sitorus. Bahkan, mereka baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. Berikut ungkapan Ketua PSSI Erick Thohir. "Dengan upaya memberikan yang terbaik untuk para pemain timnas Indonesia, ini kita akan membicarakan lagi. Saya sudah telepon Pak Mirwan, Jarum Group, Pak Victor, dan Pak Sihar. Saya berharap nanti kita duduk bersama PSSI, agar bisa bersinergi, dan hal inilah yang kita bicarakan." Itulah ungkapan Ketua PSSI tersebut. Ketua umum dan seterusnya masih memegang nggak panduan yang disepakati itu? Selain dari kemungkinan merekrut Tom Haye, pemain timnas Indonesia lain yang berpotensi untuk direkrut Oxford United adalah Elkan Bagot. Sebab, Elkan Bagot diprediksi sangat sulit untuk mendapat tempat di skuad utama Ipswich Town, yang mana di musim depan akan tampil di Premier League, kasta tertinggi sepak bola Inggris, yang juga menjadi liga terbaik dunia. Walau sejatinya Elkan diminati setidaknya 4 klub Eropa, namun bukan hal mustahil bagi Erick Thohir untuk merekrut Elkan Bagot, untuk turut serta perkuat Oxford United di musim depan, mengingat, jumlah slot pemain Ipswich Town terbatas, dari negara non-Eropa tetap berlaku.
Selain dari Tom Haye, Elkan Bagot, bahkan Marcelino Ferdinand juga sedang mencari klub baru, setelah kontraknya bersama KMS KDNZ habis pada musim panas ini, yang mana semua pemain tersebut, belum ada kejelasan dari pihak klub yang akan merekrutnya. Untuk itu, bisa saja ketiga pemain tersebut, bahkan direkrut Erick Thohir untuk memperkuat Oxford United di Liga Kasta kedua Inggris. Apalagi ketiga pemain tersebut, menempati posisi yang berbeda, yang mana ketiganya sudah memiliki chemistry bermain yang baik. Upaya dari Ketua PSSI Erick Thohir adalah akan menjadikan talenta pemain Indonesia dijadikan sebagai pemain inti di Eropa, bukan hanya menempati bangku pemain cadangan. Itulah upaya yang sedang ditekankan Ketua PSSI tersebut. Bahkan, andai saja ketiga pemain tersebut benar-benar direkrut Oxford United, lalu ketiga pemain Indonesia itu mampu mengantarkan Oxford promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris Premier League, tentu para pemain Indonesia tersebut setiap waktunya akan berjumpa klub raksasa penghuni di Liga Inggris, seperti MU, Liverpool, Manchester City, Arsenal dan lainnya. Bukan hal mustahil, jika kemampuan mereka memang terasah, dan menunjukkan peningkatan kualitas serta performa bermain yang baik, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan jika mereka mampu, mungkin mereka akan tampil untuk pertama kalinya di Liga Champions Eropa. Dengan segudang pengalaman di kompetisi klub tertinggi dunia, tentu akan meningkatkan kualitas serta pamor para pemain Indonesia itu sendiri di kancah dunia. Menarik untuk dinanti, akankah Tom Haye, Elkan Bagot dan Marcelino Ferdinand direkrut satu klub yang sama? Apalagi pemilik sejumlah klub di Eropa merupakan pengusaha Indonesia. Menarik untuk dinanti berita perkembangan berikutnya. Elkan Bagot, dan kemudian kenapa dia tidak bisa hadir? Pak Erick sudah ikut turun tangan untuk memintanya. Shin Tae-yong juga sampai mengatakan, ya kalian wartawan cari sendiri saja. Supporter bola melihat bahwa Elkan tidak nasionalis, tidak mementingkan timnas Indonesia. Nah, Elkan memang tidak dilepas sama klubnya. Ya, tetapi apakah terakhir waktu kita playoff dia memutuskan untuk tentu melakukan kegiatan lain, ya itu saya tidak bisa komen karena itu kan hak pribadi. Saya masih yakin nasionalisme di anak-anak ini ada kok. Ya. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.